Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat di channel kesayangan kita ini, Dunia Muslim. Channel yang membahas tentang berbagai hal yang menarik seputar agama Islam. Di video kali ini sahabat, kita akan memberikan informasi yang pastinya sangat recommended untuk sahabat semua ketahui, terutama di bulan ini 12 Rabiul Awal, hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang biasa diperingati sebagai hari Maulid. Yaitu kita akan membahas tentang 6 tradisi unik umat muslim di Indonesia untuk menyambut Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum kita bahas satu persatu sahabat, apa saja sih dari 6 tradisi unik umat muslim yang ada di Indonesia dari berbagai wilayah? Maka jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada channel kami ini dengan cara like, komen, subscribe, dan juga berbagi di media sosial sahabat semua, supaya channel Dunia Muslim bisa menjadi channel dakwah yang memberikan edukasi yang bagus. Terima kasih. Jazakallah. Maulid Nabi adalah hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang jatuh pada 12 Rabiul Awal di dalam kalender Hijriah. Nah, di tahun 2024 ini bertepatan dengan tanggal 16 September 2024 sahabat. Di Indonesia sendiri, Maulid Nabi termasuk dalam hari libur nasional. Sebagai bagian penting dari sejarah Islam, Maulid Nabi diperingati dengan berbagai cara di berbagai daerah dan berbeda-beda. Walaupun pastinya satu, bersyukur kepada Allah atas kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baginda tersayang kita semua. Nah, bagi sahabat semua yang penasaran, apa saja sih ragam unik tradisi yang ada di Indonesia dalam rangka menyambut Maulid Nabi Muhammad, maka berikut adalah penjelasannya yang kami rangkum dari berbagai sumber di internet di tahun 2024 versi Dunia Muslim. Yang pertama, sekaten. Seperti dikutip dari berbagai sumber di internet, salah satu acara atau kegiatan dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu sekaten. Sekaten diselenggarakan oleh Keraton Yogyakarta dan Keraton Surakarta. Kegiatan ini digelar mulai tanggal 5 dan berakhir pada tanggal 12 Mulud dalam penanggalan Jawa. Dapat disetarakan dengan Rabiul Awal penanggalan Hijriah. Berbagai literatur menyebutkan tentang asal-usul kata sekaten yang berasal dari bahasa Arab yaitu syahadatain, yang artinya 2 kalimat syahadat. Sejarah sekaten sendiri tak lepas dari upaya penyebaran agama Islam oleh Sunan Kalijaga yang saat itu sudah dilakukan di masa Kerajaan Demak. Nah, acara ini sangat dinantikan loh sahabat oleh masyarakat setempat dikarenakan sangat megah dan juga sangat familiar. Nomor 2, walima di Gorontalo. Selanjutnya, tradisi unik umat muslim di Indonesia untuk menyambut Maulid Nabi Muhammad adalah walima, di mana acara ini adalah sebuah tradisi perayaan Maulid yang diselenggarakan secara turun-temurun sejak kemunculan kerajaan-kerajaan Islam di Gorontalo di Semenanjung Minahasa, Pulau Sulawesi. Diperkirakan sahabat, tradisi ini mulai ada di Gorontalo sejak masyarakat mulai mengenal ajaran Islam, yaitu sekitar abad ke-17. Tradisi walima ini dimulai dengan lantunan dikili atau tradisi zikir di masjid. Setiap masjid di seluruh pelosok Gorontalo diramaikan oleh lantunan zikir yang dilakukan bersama-sama oleh warga. Sementara di rumah, setiap keluarga biasanya telah membuat berbagai makanan atau kudapan tradisional khas Gorontalo. Lalu, setiap rumah akan membuat pangan khas tradisional seperti kolombengi, curuti, bulu deli, wapili, dan pisangi. Selanjutnya di urutan nomor 3 ada Nyi Ramgong. Nah, untuk tradisi unik ini sahabat berada di Jawa Barat. Tradisi ini dilakukan oleh Keraton Kanoman di kota Cirebon, Jawa Barat. Bentuk tradisi ini berupa ritual pembersihan gamelan sekaten yang berlangsung di kompleks Keraton Kanoman. Ritual ini bermakna membersihkan diri menyambut Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi warga Cirebon, tradisi ini juga menjadi kesempatan untuk melihat secara langsung rupa gong pusaka yang hanya muncul setahun sekali tersebut.
Diketahui pencucian gong pusaka ini diawali dengan pembacaan doa dan juga sholawat, baik deba dan berjanji. Pencucian menggunakan air kembang di sumur langgar alit, air kelapa hijau yang sudah difermentasi, dan batu bata merah yang telah dihaluskan dengan cara mengusapkan tepes kulit kelapa kering di gamelan sekaten yang ditata di atas balok. Selanjutnya nomor 4, endog-endogan Banyuwangi, Jawa Timur. Di Banyuwangi ada tradisi endog-endogan dalam menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW. Tradisi unik ini dipercaya telah ada sejak akhir abad ke-18 sahabat. Endog atau telur digunakan dalam tradisi ini sebagai simbol kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tradisi ini dilakukan dengan menghias telur dengan bunga kertas. Lalu telur hias itu ditancapkan di pohon pisang yang juga dihias. Selanjutnya hiasan itu diarak keliling kampung menggunakan becak dan sebagainya, lalu diletakkan di dalam masjid sembari membaca syair pujian kepada Nabi Muhammad yang ada di kitab Al-Barjanji. Selanjutnya di urutan nomor 5 ada Ba'ayun Maulid di Banjar, Kalimantan Selatan. Masyarakat yang ada di Banjar, Kalimantan Selatan mempunyai tradisi mengayun bayi menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW. Tradisi unik ini disebut dengan Ba'ayun Maulid. Ba'ayun berarti aktivitas mengayun atau membuai bayi, dan maulid dari bahasa Arab yang berarti kelahiran. Di dalam tradisi Ba'ayun ini sahabat, masyarakat setempat menyiapkan ayunan dari 3 lapis kain dan dihiasi dengan janur. Orang tua yang bayinya akan mengikuti tradisi ini harus menyiapkan pin duduk berupa wadah berisikan beras, gula habang, nyiut, hintal hayam, benang, jarum, uyah, dan binggul atau uang receh. Lalu bayi diletakkan di ayunan dan orang tuanya akan mengayunkannya diiringi pembacaan syair, ceramah, doa, sampai berjanji. Selanjutnya tradisi yang terakhir sahabat, yaitu di urutan nomor 6 ada Moloden, Madura. Orang Madura punya begitu banyak cara mengekspresikan cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Termasuk salah satunya tradisi Moloden atau Maulidan. Maulidan bisa digelar berjamaah atau perorangan sahabat. Yang perorangan umumnya mereka yang berlebih secara materi, sedangkan Maulidan berjemaah hanya digelar tepat pada hari kelahiran Nabi Muhammad tanggal 12 Rabiul Awal. Bulan Maulid ini kerap disebut lebarannya anak-anak. Saat ada undangan Maulid, mereka akan duduk paling depan mengerumuni tumpeng buah. Begitu kiai selesai melafalkan doa, mereka akan saling berebut buah incaran hingga tertindih-tindih. Itulah sahabat, penjelasan kami tentang 6 tradisi unik umat muslim dalam merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatul ulma dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.